Oke baik, sahabat Terus Solo, jumpa lagi ya di video terbaru dari Terus Solo. Kali ini gua akan membahas seputar perlawanan sumbu atau perlawanan pasar ya. Kita akan bahas sumbu. Nah, jadi teman-teman ya, untuk bullish ya, pertama-tama kita bahas bullish dulu ya. Bullish ini kan candle ini kan identik dengan kenaikan. Bullish itu kenaikan. Kalau kita melihat bullish, dia akan identik kenaikan. Ketika kenaikan memiliki sumbu ini kan perlawanan dari sebuah candle kan. Nah, berarti perlawanan ini kemana gitu loh. Nah, ketika naik lalu dia dorong ke bawah, itu kan perlawanannya ke bawah. Nah, berarti sumbu ini ke bawah kalau di bullish gitu. Kalau di garis misalkan, kalau garis ya sumbu ini kalau kan identik ke bawah nih, ke bawah. Ketika dia memiliki sumbu yang garis, berarti ini perlawanan ini identik ke atas gitu. Nah, ketika kita sudah paham ya perlawanan-perlawanannya, yang harus kita lakukan adalah kita bandingkan gitu loh dengan dua candle sebelumnya. Jika kita menganalisa candle ini, bandingkan dengan ini perlawanannya kuat kemana gitu loh. Nah, di sini gua akan contohkan untuk open posisinya dan menganalisa bullish lah, menganalisa sumbu lah. Nah, ini secara body dia ke mana? Body ke bawah, sumbu. Kita bandingkan sumbu ternyata lemah untuk naik, berarti ketika lemah untuk naik dia ke bawah. Nah, kita sudah dapat 2 poin bawah. Nah, ketika kita dapat 2 poin bawah ya, belum cukup sampai di situ. Kita harus melihat SNRT satunya. Ketika BSC-nya bawah tapi SNRT 1 tidak menyetujui ke bawah, jangan open posisi. Itu artinya harga masih imbang ya. Nah, jadi seperti itu ya cara menganalisanya. Nah, ketika dia di sini ya, ini secara body misalkan body ke bawah ya, sumbu ke bawah, grafik juga bawah. Nah, ini kita bisa open posisi bawah di sini. Karena apa? Karena ini SNRT 1 sudah menyetujui ke bawah. Nah, ketarik ya, harusnya open posisinya di sini. Kalau open posisi di sini kita pocket kayak gitu. Nah, kenapa tujuan open posisi bawah? Ya sudah jelas, perhatikan. Sumbu ini dia tekanannya ke bawah. Body ini kecil, berarti bawah. Body bawah, sumbu bawah, grafik juga dia ke bawah. Ya sudah pasti dia akan ke bawah gitu loh. Wah, paham ya? Nah, kalau kita hitung misalkan dari sini ya, ini cara nilai bawah, ini juga bawah. Nah, ketika ini dia mengkonfirmasi ke bawah, ya ini pasti akan ke bawah gitu loh. Paham nggak? Gitu. Cuma open posisinya kita tidak berada di titik sini, harusnya di sini nih open posisinya. Nah, kayak gitu. Itu sebagai contoh aja. Nah, jadi open posisinya harus di titik 00 di sini gitu tadi. Kalau open posisi di sini kita profit lah. Jangan open posisi ketika kita sudah telat, jangan. Nah, di sini analisa kita sudah benar dia ke bawah. Cuma open posisinya aja yang kurang pas. Nah, sini gue contohkan lagi, perhatikan lagi. Setelah candle ini gue akan open posisi ya. Perhatikan. Ini secara nilai bawah, ini bawah ya. Ini juga bawah. Nah, ketika ini dia ke atas ya, ketika dia menyetujui ke bawah, ini bawah ya. Bawah. Nah, kita lihat konfirmasi ini, apakah dia menyetujui ke bawah juga? Kayak gitu. Kalau dia tidak menyetujui ke bawah ya, kita akan posisi kembalikan kayak gitu. Nah, ini secara body ke bawah, sumbu ke atas, grafik ke bawah, ini ke bawah, ini pasti ke bawah. Nah, kayak gitu. Jadi simpelnya seperti itu ya teman-teman. Ketika misalkan nilai bawah disetujui, dikonfirmasi lah istilahnya, ya udah kita bawah gitu. Kenapa gua posisi bawah di sini? Ini loh, ini bawah, ini memang ke atas ya, tapi ini ke bawah, berarti ini mengkonfirmasi yang bawah tadi, yang di sini. Di sini gua posisi bawah. Nah, open posisi bawah belum cukup sampai di situ ya. Ketika kita sudah dapat nilai konfirmasi ini, kita lihat SNRT 1. Ternyata SNRT 1 dia menyetujui ke bawah, ya udah, dia pasti akan ke bawah pada akhirnya begitu. Gitu loh, paham nggak? Nah, untuk sumbu, kenapa ini bisa dikatakan bawah? Perhatikan, ini perlawanan ini dengan perlawanan di sini, dia lebih dominan ke bawah gitu loh, paham nggak? Nah, gitu. Ketika terjadi perlawanan seperti ini, ya kita harus bandingkan gitu ya. Mana yang paling dominan, mana yang paling kuat gitu ya. Oke, next di sini perhatikan ini, kalau kita analisa ini secara body kan ke mana? Body ke atas, ini body ke atas. Secara grafik ke bawah, secara sumbu dia lemah untuk naik, berarti bawah. Ini berarti nilai di sini bawah. Berarti di sini kita tinggal melihat SNRT 1 apakah menyetujui ke bawah. Nah, di sini dia menyetujui ke bawah. Kenapa gue bilang menyetujui ke bawah? Kalau kita tarik garis lurus nih, tarik garis lurus nih. Perhatikan di sini ada area support. Bentar. Ini sudah ada area support ya. Nah, mana supportnya? Ini loh, ini support. Ini juga support. Ini tingkatan. Ini yang gue sebut area SNRT 1. Nah, ketika sudah menjadi pemberekotan seperti ini kan sudah menyetujui ke bawah artinya kan. Nah, itu sebenarnya SNRT 1 itu di situ ya. Gunanya SNRT 1. Jadi kita tanpa melihat ke belakang pun ya, globalnya kita sudah paham gitu SNRT 1 nya berarti di sini dia sudah memberekot. Gitu ya. Paham nggak?
saya rasa sudah jelas banget ya. Nih perhatikan, kalau kita hitung semua ya, hitung semua ini bawah, ini secara body ya pelemahannya, bodinya atas, sumbunya imbang ya, berarti sumbu naiknya berarti bawah, grafik dia mengecil, artinya grafiknya atas, berarti ini nilainya atas. Nah ketika di sini bawah, di sini atas segala macam, lalu kita bandingkan lagi ini ternyata menyetujui ke atas, berarti 2 poin atas, 1 poin bawah. Nah ketika terjadi hal semacam ini, apa yang harus kita lakukan ya? Tunggu konfirmasinya gitu loh. Apakah ke bawah ini dia ke atas ini apa? Apakah ke atas ini dia disetujui? Nah ini kita lihat konfirmasi ini, tinggal ini. Ketika ini menyetujui ke atas ya udah kita hajar atas gitu loh ya. Kayak gitu. Ketika body ini besar ya, body ini besar, ya udah kita langsung hajar bay aja. Ya. Atau bodinya tipis seperti ini, nah kalau seperti ini dia sudah menyetujui ke, nah kalau seperti ini dia menyetujui ke atas, perhatikan. Kita bisa konversi atas, nah. Karena dia menyetujui ke atas gitu loh. Kita hajar banyak aja di sini nggak apa-apa. Karena SNRC 1 sudah menyetujui ke atas. Lalu ini sumbu ini juga lemah untuk ke bawah ya. Yang menang yang ini ke atas gitu. Secara body dia memang kalau kita lihat ya, dia body agak besar ya, body agak besar, berarti body juga atas. Memang secara grafik dia bawah. Nah ini 2 poin atas, maka di sini dia akan ke atas gitu di sini, kayak gitu. Nah, kayak gitu ya, simple banget ya teman-teman. Kalau kalian sudah paham SNRC 1, DSG dan 5 menit perdagangan itu, wah itu luar biasa banget ya teman-teman. Karena apa? Karena kita sudah paham letak letaknya di mana ya, ketika konfirmasinya di mana gitu ya. Kita sudah paham, jadi itu luar biasa banget ya. Menurut gua itu sesuatu yang luar biasa banget. Nah ini di sini juga dia ada kemungkinan dia ke atas atau enggak dia membentuk garis sumbu panjang gitu. Nah, antara itu ya. Tapi ini gua lihat kalau bandingkan dari ini secara body kan, body ini pelemahan ke bawah, sumbu pelemahan ke bawah, bodinya dia kuat ke atas, grafik juga atasnya. Ini sudah pastikan dia harusnya dia terbentuk tinggal misalkan garis antara base nya seperti ini atau bullish ya. Sudah kita lihat. Cuma kita lihat lagi ini sudah memasuki harga pembuka. Nah itu jangan dilupakan ya teman-teman. Jadi ketika menganalisa di area-area SNR, area harga pembuka seperti ini sangat rawan banget ya untuk kita menganalisa. Nah misalkan ini perhatikan. Ini secara body dia ke atas, oke, body ke atas. Karena lebih besar ini kan, ini secara sumbu dia juga lebih dominan ya, dominan ke atas, sumbu ke atas. Grafik, dia grafik kemana? Ke atas juga ya. Saat dia ke atas, tapi SNRC 1 tidak menyetujui ke atas, nah maka di sini dia akan ke bawah, begitu ya. Dia hasilnya ke bawah, karena tidak disetujui oleh SNRC 1, begitu. Oke nih, perhatikan di sini. Nah, ke atasnya di mana? Ke atasnya di sini. Ini secara body kan. Kalau dia bentuk panjang ya, kalau bentuk panjang kayak tadi, kalau cross di sini dia pasti akan ke atas begitu. Nah, kalau cross di sini dia masih imbang. Perhatikan, ini atas, ini secara body ke bawah, grafik juga ke bawah, ini bawah. Nah, ini masih imbang. Dan artian satu atas, satu bawah. Nah, yang harus kita perhatikan adalah konfirmasi ketika terjadi hal-hal seperti ini ya. Konfirmasi apa dia mau konfirmasi ke atas atau ke bawah. Nah, ini belum, kita harus tunggu 1 poin lagi untuk menentukan dia ke atas atau ke bawah. Jadi kita harus menunggu, menunggu. Perhatikan. Kita harus tunggu dulu candle ini. Nah, kalau dilihat dari sumbu, ini sumbu sudah terjadi pelemahan kenaikan. Ini sudah lemah, untuk penolakannya sudah lemah. Untuk kenaikannya sudah lemah. Cenderung dia ke bawah. Oke. Bagaimana dengan body tapi masih menginginkan naik, bodinya ke atas. Bagaimana dengan grafik dia ke atas juga. Nah, kita berarti di sini sudah dapat 2 poin atas, ini bawah, ini atas. Kita sudah dapat 2 poin atas ya, 2 poin atas. Nah ketika sudah dapat 2 poin atas, yang harus kalian perhatikan adalah ini candle yang sedang berjalan ini dia memaksa kemana? Apakah dia memaksa ke atas atau ke bawah? Nah ketika terjadi ke bawah, jangan open posisi, artinya nilai di sini masih diimbang oleh ini, kayak gitu. Kita perlu konfirmasi yang lebih jelas gitu. Nah jika dia terbentuk candle kecil seperti ini ya, berarti di sini dia akan naik gitu ya. Apalagi dia memiliki sumbu panjang yang lebih panjang gitu ke atas. Nah kayak gitu. Nah ini secara body ke atas, tapi grafik, nah ini pasti akan naik di sini. Tunggu turun lagi. Nah di sini dia akan naik. Nah begitu. Itu posisinya harus pas berada di titik ideal ya, kayak gitu. Titik idealnya mana ya? SNRC 1 yang gue sebut titik ideal, kayak gitu. Nah, ini sudah jelas banget, ini konfirmasi ke atas. Karena di sini atas, ini memang bawah ya. Ini di atas. Nah ini konfirmasinya ke atas. Maka di sini 3 atas, 1 bawah gitu. Pas berada di area SNRC 1 gitu. Nah ini maka di sini dia akan kuat naik. Kalau kita lihat ke belakang ya, di sini ada area support ya, perhatikan. Nah area support kuat. Nah jadi seperti yang gue bilang ya teman-teman, tanpa melihat ke belakang pun kita sudah paham SNRC 1 nya. Oh berarti di sini
kayak gitu ya. Nah, maka itu penting banget kalian mengetahui SMR C1. Oke, sekian aja ya pembahasan kita kali ini ya, dan jangan terkecoh ketika kalian melihat atau mendapatkan market yang hal-hal semacam ini. Kalau kalian sudah paham SMR C1, kalian tidak akan tersesat oleh trader. Oke, terima kasih waktunya. Jangan lupa di like dan komen ya. Buat kalian yang mau order, kalian bisa langsung DM aja ke telepon yang ada di deskripsi ya. Masih ada waktu sampai akhir tahun ya teman-teman. Oke, sekian aja, see you, bye bye.